Alhamdulillahilladzi ja'alal ayyama wal layaliya marahilal akhirah wa hammalal shuhura wal a'wama a'malal anami ila sahirah wa ja'ala kullaha khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu hamda abdin arafahu haqqa ma'rifatihi wa ashkuruhu syukran katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Qad qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Jumat hari ini atas ridho, rahmat, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mengindahkan seruan Allah, mendatangi undangan Allah untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini Allah menegaskan sesuatu yang sangat baik bagi kita semua untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Selanjutnya selaku khotib, tidak lupa kami mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut dan patuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semaksimal mungkin kita lakukan apa yang menjadi perintahnya sesuai kemampuan kita yang maksimal, dan secara mutlak harus kita hindari apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketakwaan ini manfaatnya tentu akan kembali kepada kita masing-masing. Kerajaan Allah tidak akan semakin megah karena ibadah daripada hambanya. Demikian pula kerajaan Allah tidak akan menjadi berkurang karena kemaksiatan hambanya. Tetapi peribadatan kita ini sekali lagi adalah untuk kebaikan kita sendiri dalam kehidupan kita dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita baru saja memasuki tahun 2024. Suasana memasuki tahun baru. Tahun baru Masehi. Kita tentu tidak mempersoalkan lebih jauh tentang jenis tahunnya, tentang siapa yang memulai, didasarkan pada kapan dimulainya. Tetapi sebagai penanda waktu yang selama ini kenyataannya juga sudah demikian populer dalam kehidupan kita, tentu sebagai momentum pergantian waktu ini yang harus kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita diingatkan dengan pergantian waktu, perjalanan waktu dari masa ke masa ini
untuk senantiasa mampu merefleksikan diri, mampu membaca keadaan untuk bagaimana selanjutnya kita berbuat yang lebih baik. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lagi pula benda-benda langit, matahari dan bulan memang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar perhitungan perjalanan waktu. Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin. Matahari dan bulan berdasarkan perhitungan-perhitungan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menentukan tempat-tempat kedudukannya matahari dan bulan itu agar kamu semua mengetahui bilangan jumlah tahun dan perhitungan-perhitungannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan secara khusus hubungan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah disinggung juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh sebagian ulama di dalam memberikan tafsir pada ayat ini adalah mengaitkan dengan hitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Surat Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdatu tis'a. Dan mereka menetap di goa itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ternyata 300 Masehi itu kalau dihitung secara Qamariyah adalah persis 309 tahun Hijriah Qamariyah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah daripada peringatan Allah tentang beredarnya masa dari waktu ke waktu ini. Yang pertama tentu bagaimana kita tetap mampu memberikan perhatian terhadap anugerah waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kemudian kita lewatkan sia-sia tanpa kita isi dengan sesuatu yang terbaik yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan betapa pentingnya waktu ini dengan beliau bersumpah dikaitkan dengan waktu yang paling pagi. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Agak siang sedikit Allah bersumpah wal duha, demi waktu duha. Lebih sore lagi Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Malam hari Allah bersumpah wal laili, demi waktu malam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu momentum untuk bagaimana kita bisa menghargai waktu inilah yang harus kita tingkatkan di dalam kita menyikapi pergantian tahun ini. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah memberikan umur kepada manusia ini dalam hitungan-hitungan tertentu. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalika. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 dan sedikit di antara mereka yang bisa melewati rata-rata umur itu. Ma'asyiral hadirin, beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hitungan Qamariyah usia 63 tahun. Demikian pula sahabat Abu Bakar 63 tahun, sahabat Umar 63 tahun, sahabat Utsman lebih tua 82 tahun, sahabat Ali bahkan hanya 60 tahun. Imam Al-Ghazali hanya 55 tahun, Imam Syafi'i hanya 54 tahun, Imam An-Nawawi hanya 45 tahun.
dan seterusnya banyak. Ternyata memang yang tidak melewati batas rata-rata umur manusia tadi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan harus digunakan sebaik-baiknya supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Puncaknya ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjumpai dengan al-yaqin, dengan kenyataan, dengan keyakinan telah disingkap seluruh misteri kehidupan setelah kita meninggal dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menyesal. Tidak seperti yang disinyalir dalam surat Al-Fatihah ayat 37, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam itu, wahai Tuhan kami, keluarkan kami, hidupkanlah kami kembali, kami akan beramal yang soleh, beramal yang baik, tidak seperti amal-amal kami yang terdahulu. Sesal kemudian tentu tiada arti. Ma'asyiral hadirin, juga surat Al-Munafiqun ayat 10 mengingatkan pula, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka berinfaklah kalian semua dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu sebelum datang kepadamu kematian, kemudian berkata, wahai Tuhan, mengapa tidak engkau tunda untuk waktu sebentar saja? Maka kemudian saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang baik. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, inilah penyesalan yang tiada berarti. Umur kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Dan tidaklah Allah menjadikan kepada manusia sebelum engkau Muhammad ini satu kekekalan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mati. Semuanya bakal menghadapi kematian itu. Maka apakah kemudian ketika kamu juga nanti mati dan mereka apakah khalidun? Apakah mereka kekal? Tentu tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa akan mati dan akan diuji kita ini oleh Allah dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua tentunya di samping kita menghargai waktu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan komitmen kita untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik. Meningkatkan semangat tekad kita bagaimana mengisi waktu-waktu selanjutnya ini. Diingatkan dengan momentum pergantian waktu ini, kita sekali lagi mampu memiliki tekad yang lebih bulat, lebih mantap untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai justru kita terjerumus kepada berbagai julukan-julukan jelek yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ada yang disebut sebagai sejelek-jelek manusia. Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik itu? Beliau menjawab, yang panjang usianya dan bagus amalnya. Qala fa ayyun nasi syarrun? Dan siapa manusia yang jelek? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu mereka yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Berarti dia produktif di dalam amal-amal kejelekan. Naudzubillahi min dzalik. Rawahu at-Tirmidzi. Sebagai orang yang jelek. Atau Rasulullah mengingatkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Dan siapa yang hari ini sepadan sama dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia adalah orang yang tertipu.
Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fa huwa mal'unun. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dialah orang yang terlaknat, orang yang terkutuk, yang akan mendapatkan ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak berubah ke arah yang baik seiring dengan pergantian waktu disebut sebagai orang yang tertipu dan sebagai orang yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah juga mengingatkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyu. Rawahu al-Hakim. Orang yang sempurna akalnya, orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga nafsunya dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti nafsunya, kesenangan nafsunya saja. Dan dia punya angan-angan kepada Allah terhadap sesuatu yang sulit untuk terpenuhi, yang tidak masuk akal, yang diangan-angankan. Inilah orang-orang yang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan itu kemudian hikmah yang ketiga tentu adalah bagaimana kita bisa lebih mawas diri di dalam rangka menghadapi dinamika waktu yang kita jalani ini dengan membangun tanggung jawab yang lebih kuat. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, yakbaru ibnu Adama wa yakbaru ma'ahu tnani hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam itu semakin besar, semakin dewasa, semakin besar pula dua hal. Semakin banyak usianya, semakin tua, tetapi juga semakin banyak pula dua halnya ini. Yaitu yang pertama hubbul mal. Semakin tua, semakin dewasa, semakin cinta kepada harta. Wa tulul umur, dan semakin cinta kepada umur panjang. Ini kecenderungan manusia disinyalir demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, karena itu harus kita waspadai. Diingatkan oleh Rasulullah dengan hadis yang lain yang sangat populer. Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla fakrika wa faraghaka qabla sughlika wa hayataka qabla mautika. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Jagalah 5 perkara ini sebelum datangnya yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Masa kayamu sebelum datang fakirmu. Masa luangmu sebelum datang kesibukanmu, dan hidupmu tentunya sebelum datang kematianmu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan menuntut pertanggungjawaban kehidupan kita ini semua, zahir batin kita, segala apa yang melekat di dalam kehidupan kita, jiwa kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin an umrihi fi ma afnahu wa an sababihi fi ma ablahu wa an malihi aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi madza amila fihi. Tidak akan bisa bergeser, beranjak seseorang ini kakinya pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Sebelum mempertanggungjawabkan, ini tidak bisa lari daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kesempatan yang baik itu dihabiskan untuk apa. Maka seluruh CCTV kehidupan kita akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekaman file kehidupan kita ini tersimpan dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malunya dan ruginya kita kemudian ketika itu umur kita habiskan dengan sesuatu
yang tidak berguna yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa an sababihi fi ma'ablahu, dan masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Ketika tenaganya masih kuat-kuatnya, semangatnya masih menyala-nyala, kamu gunakan untuk apa itu? Wa an malihi aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan tentang harta kita, dari mana engkau dapatkan? Apakah kau dapatkan dengan cara yang baik atau sembarangan, dan kemana kamu belanjakan harta yang sudah kamu dapatkan itu? Apakah fisabilillah atau fisabili syaitan dan lain-lain? Dan wa an ilmihi madza amila fihi, dan dengan ilmu pengetahuan yang telah kau miliki itu, kemudian apa yang kamu gunakan dengan ilmumu itu? Pengetahuan itu kamu gunakan untuk apa? Kalau ini tidak menambah kedekatan dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah petunjuknya, tidak tambah takutnya kepada Allah, maka dia tidak tambah kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan peringatan momentum pergantian tahun ini sekali lagi mampu menginspirasi kita untuk begitu menghargai waktu, mampu memupuk komitmen kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan mampu kita membina rasa tanggung jawab kita ini untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min tabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الغني الحميد المبدئ المعيد ذو العرش المجيد وعلى كل شيء شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الرشيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإسلام والتوحيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت ومكان لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما عملنا في السنة الماضية مما نهيتنا عنه ولم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا فإننا نستغفرك يا الله فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجانا منك يا كريم. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم